Halo, kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai enterprise computing di chapter 12. Enterprise computing adalah serangkaian jaringan yang terdiri dari jaringan internet seperti LAN atau WAN yang saling terkoneksi dengan sistem operasi, internet protokol, dan arsitektur jaringan yang berbeda. Macam-macam dari enterprise, ada retail enterprise, ini seperti perusahaan yang fungsi utamanya sebagai menjual produk kepada konsumen akhir, misalnya kayak Alfamart atau Hypermart. Kemudian ada wholesale enterprise. Wholesale adalah cara pemasaran yang terlibat dalam membeli dari produsen dalam jumlah besar untuk menjual kembali kepada pengecer. Kemudian ada manufacturing enterprise, service enterprise, government enterprise, educational enterprise, transportation enterprise. Perbedaan perusahaan yang tradisional itu memiliki hierarki yang lebih tinggi yang digunakannya untuk memungkinkan pembagian wewenang, pembagian kekuasaan dalam bekerja. Tetapi bila perusahaan telah menerapkan enterprise computing, hierarki yang digunakan lebih tipis karena beberapa struktur perusahaan dihilangkan karena informasi lebih mudah menyebar. Kemudian ada enterprise information, di mana enterprise information ini ialah informasi yang dikumpulkan ketika operasional sedang berlangsung sehingga memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas pada perusahaan tersebut. Kemudian level pengguna di perusahaan biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada executive management, yang kedua ada manajemen menengah, yang ketiga ada manajemen operasi, yang keempat ada karyawan biasa. Lalu bagaimana cara manajer menggunakan informasi? Sebelumnya, informasi perusahaan itu merupakan informasi yang dikumpulkan dalam operasi yang sedang berlangsung dari sebuah organisasi perusahaan, dan manajer tersebut mengkoordinasi sumber daya tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan. Disederhanakan menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, proses perencanaan, kemudian proses organizing, yang ketiga proses leading, yang keempat proses controlling. Kemudian alat yang digunakan pada informasi ini bisa dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama business intelligence, ini mencakup beberapa jenis aplikasi dan teknologi untuk memperoleh, menyimpan, menganalisis data-data historis yang bisa dijadikan untuk peramalan untuk memprediksi kedepannya seperti apa biar bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian ada business process management, ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan proses yang telah dilakukan dalam bisnis mereka, seperti akuntansi, keuangan. Kemudian ada juga business process automation, di mana dalam hal ini menyediakan pertukaran informasi dengan mudah di dalam aplikasi bisnis. Lanjut ke sistem informasi di perusahaan. Sistem informasi adalah seperangkat hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang kemudian digunakan dalam perusahaan tersebut. Unit fungsional dalam suatu perusahaan, misalnya akuntansi dan keuangan. Ini software akuntansi yang bisa digunakan untuk mengelola data-data transaksi, kemudian membantu perusahaan untuk mempermudah mengatur siklus keuangan juga. Kemudian ada sumber daya manusia, terus rekayasa pengembangan produk, ini bisa digunakan untuk membantu di bidang teknik.
Kemudian ada pabrik, dan ada quality control, ada marketing. Sistem marketing ini fungsinya untuk memasarkan dan menginformasikan barang yang dihasilkan. Misalnya juga bisa menganalisis kondisi pasar. Lalu ada penjualan. Di bidang penjualan ini softwarenya berfungsi untuk membantu si sales yang dipakai selama perjalanan, sehingga memudahkan si sales agar bisa tetap bekerja, jadi nggak perlu bolak-balik ke perusahaan terus ke tempat yang harus dijualnya, tempat penjualannya atau kayak gimana gitu. Jadi ini fungsinya menjadikan segalanya menjadi lebih produktif dan lebih efisien. Kemudian ada software yang distribusi, ada software customer service, dan software teknologi dan informasi. Oke. Untuk informasi dan bahasan yang lebih lengkapnya bisa dilihat di blog. Sekian dari saya. Terima kasih.